Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Alia Faryani dengan NIM 22168002, mahasiswa S2 Ilmu Lingkungan. Saya akan mempresentasikan tugas dari mata kuliah Disaster Monitoring System yang berjudul Mitigasi Bencana Gempa Bumi Provinsi Yogyakarta. Adapun latar belakangnya. Wilayah Indonesia secara geografis terletak pada pertemuan tiga lempeng tektonik, yaitu lempeng Indo-Australia di bagian selatan, lempeng Eurasia di bagian utara, dan lempeng Pasifik di bagian timur. Secara khusus, Provinsi Yogyakarta terdapat patahan Oya-Osa, menyebabkan potensi bencana gempa bumi yang berskala besar. Kasus gempa bumi tektonik di Yogyakarta pada tanggal 27 Mei 2006 dengan kekuatan 5,9 SR dengan deteksi BMKG. Gempa menyebabkan lebih dari 6.000 jiwa tewas dan ribuan penduduk luka berat dan luka ringan. Bencana merupakan rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan oleh faktor alam dan non-alam maupun faktor manusia, sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa, kerusakan lingkungan, kerugian, dan dampak psikologis. Mitigasi atau reduksi merupakan tindakan-tindakan yang bertujuan untuk mereduksi dampak bencana, baik dampak ke komunitas yaitu jiwa, serta benda maupun dampak ke infrastruktur. Dalam kaitan dengan waktu, tindakan mitigasi hampir mirip dengan tindakan preventif. Konsep mitigasi bencana dalam perencanaan pembangunan bisa melindungi prestasi pembangunan dan membantu masyarakat dalam melindungi diri sendiri. Adapun konsep mitigasi meliputi yang pertama, tahap pertama yang penting dalam setiap strategi mitigasi adalah memahami sifat bahaya-bahaya yang mungkin akan dihadapi. Yang kedua, daftar dan urutan bahaya-bahaya sesuai dengan kepentingan untuk setiap negara dan daerah. Bahkan bahaya bencana bisa bervariasi dari desa ke desa. Kajian-kajian dan pemetaan bisa membantu mengidentifikasi bahaya-bahaya yang paling signifikan di setiap area. Yang ketiga, memahami bahwa setiap bahaya memerlukan pemahaman tentang yang A, penyebab-penyebabnya, yang B, penyebaran geografisnya, ukuran atau keparahan dan kemungkinan frekuensi kemunculannya, yang C, mekanisme kerusakan fisik, yang D, elemen-elemen dan aktivitas yang paling rentan terhadap kerusakan, yang E, kemungkinan konsekuensi sosial dan ekonomi dari bencana. Yang keempat, mitigasi tidak hanya menyelamatkan hidup dan yang terluka dan mengurangi kerugian harta benda, akan tetapi juga mengurangi konsekuensi yang saling merugikan dari bahaya-bahaya alam terhadap aktivitas ekonomi dan sosial. Yang kelima, jika sumber-sumber mitigasi terbatas, maka harus ditargetkan pada yang paling efektif untuk elemen-elemen yang paling rentan dan mendukung tingkat aktivitas masyarakat yang ada. Adapun penerapan konsep mitigasi bencana, yang A, mitigasi struktural, dan B, mitigasi kultural. Lalu adapun kesimpulan dan saran dari materi yang saya sampaikan. Yang A, tindakan konstruksi. Ada pun dua hal, yaitu peningkatan kualitas dan keamanan rumah dengan mengetahui urutan prioritas elemen utamanya, yaitu struktur rangka, yang berasal blok, kolom, dan fondasi, atap dan fondasi yang dibuat menjadi satu kesatuan yang kuat. Yang kedua, sosialisasi mengenai standar minimum rumah tahan gempa. Yang B, tindakan sosial, yaitu ada peningkatan koordinasi pihak terkait dalam pelaksanaan evakuasi, pengungsian bila terjadi bencana alam, peningkatan penanganan atau pelayanan pengungsi, terutama penyaluran bantuan logistik, layanan kesehatan dan jaminan sosial lainnya. Lalu perlu ada persiapan dan penyediaan peralatan untuk peringatan bahaya kegempaan, penyediaan peralatan pemadam kebakaran, peralatan penggalian, dan peralatan perlindungan masyarakat lainnya, termasuk terpal, tenda, dan lain-lain di tingkat pendukuhan. Yang C, tindakan masyarakat atau pendidikan dan pelatihan. Yang pertama, sosialisasi mengenai pengenalan kondisi lingkungan geologi. Yang kedua, memberi pendidikan mulai dari lingkungan sekolah hingga ke lingkungan masyarakat dengan melakukan latihan-latihan atau praktek-praktek emergensi atau evakuasi. Yang ketiga, membentuk kelompok masyarakat penanggulangan bencana di tingkat desa kelurahan agar dapat menangani bencana secara cepat sebelum pihak bantuan datang. Yang keempat, mempertahankan semangat tradisi gotong royong
Lalu ada yang D, tindakan ekonomi, yaitu penyediaan anggaran pengelolaan bencana di tingkat desa atau kelurahan, lalu sosialisasi asuransi sebagai salah satu alat perlindungan ekonomi utama kepada masyarakat yang mempunyai usaha industri kecil. Lalu yang E, tindakan institusi dan manajemen atau sistem peringatan dini, yaitu yang A, perbanyak jaringan pengamatan, juga menambah dan memperbaiki fasilitas-fasilitas pendukung, dan semakin sering mengevaluasi hasil ramalannya dan membandingkannya dengan kejadian sebenarnya. Lalu mengembangkan rencana pendanaan masyarakat untuk program rekonstruksi jangka panjang, lalu memperketat peraturan-peraturan melalui sistem perizinan dalam mendirikan bangunan atau IMB, dan sosialisasi IMB perlu ditingkatkan sampai di tingkat kelurahan dan pedukuhan. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Terlebih dan terkurang, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.